masuk. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Dokter Pipit, dokter yang bertugas pada pagi hari ini. Silahkan duduk Ibu. Makasih dok. Ya. Baik, ini atas nama Ibu Olive, Di. Iya dok. Dari hasil anamnesis tadi, di sini saya curigai Ibu Olive ini mengalami penyakit lepra atau kusta. Nah, untuk selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan lanjutan, yaitu pemeriksaan pengambilan dan pembuatan hapusan cairan kulit dengan tujuan di sini untuk memastikan apakah Ibu Olive ini betul mengalami penyakit lepra atau kusta ini. Nah, di sini untuk prosedur kerjanya itu sebentar saya akan melakukan atau membuat luka sayatan di cuping telinganya Ibu Olive. Mungkin Ibu Olive akan merasa sedikit tidak nyaman, tapi Ibu Olive tidak perlu khawatir karena saya akan melakukannya dengan seprofesional mungkin. Namun adapun haknya Ibu Olive untuk menolak tindakan ini, tapi saya harap Ibu Olive menerimanya untuk tindakan ini. Apakah Ibu Olive bersedia? Bersedia dok. Oke, baik. Nah, setelah pasien di sini bersedia untuk melakukan tindakan ini, di sini memastikan pasien untuk berada di ruangan yang cukup cahaya. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan persiapan alat dan bahan. Nah, untuk alat dan bahannya yaitu ada kaca objek, ada scalpel, ada kertas tisu, ada amplop, ada alat tulis, ada plester, ada kasa steril, ada kapas alkohol 70%, terus ada tempat sampah medis, tempat sampah non medis, ada api bunsen, terus ada sarung tangan DTT. Nah, selanjutnya di sini saya melakukan menuliskan identitas pasien di belakang kaca objek terlebih dahulu, seperti nama, umur, jenis kelamin, nomor rekam medis, sama tanggal pengambilan sampel. Selanjutnya yaitu saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu, cuci tangan 6 langkah. Nah, selanjutnya yaitu memasang sarung tangan DTT. Nah, selanjutnya di sini saya memastikan lokasi pengambilan spesimen. Di sini saya mengambil spesimennya itu di cuping telinga. Jadi, nah, selanjutnya di sini saya melakukan disinfeksi di daerah yang saya ingin mengambil spesimen di cuping telinga dengan cara sirkular dari arah dalam menuju ke tepi lokasi dengan cara sirkular. Selanjutnya dibuang, lalu kita memencet lokasi pengambilan spesimen sampai lokasi pengambilan spesimen itu berwarna putih dan pucat. Nah, setelah itu di sini saya mengambil spesimen dengan menggunakan scalpel, dengan membuat sayatan dengan panjang sekitar kurang lebih 0,5 cm dengan kedalaman 2 mm. Nah, di sini saya membuat sayatan dengan sudut 90 derajat sambil mengerok dari sisi dan dasar sampai terlihat bubur jaringan di lapisan dermis dan epidermisnya.
Nah, setelah itu saya simpan spesimen di kaca objek dengan meratakannya. Setelah itu scalpelnya saya simpan di tempatnya. Lalu di sini saya bersihkan luka dengan menggunakan kasa steril. Selanjutnya, jika tidak ada pendarahan di sini, saya beri plester. Lalu untuk spesimennya ini saya keringkan di atas api bunsen dengan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Nah, selanjutnya di sini saya membersihkan meja kerja. Nah, setelah itu saya melakukan membuang handscoon dan cuci tangan 6 langkah kembali. Nah, di sini kita meminta pasien untuk menunggu agar sebentar kita evaluasi lagi luka sayatannya apakah terjadi pendarahan atau tidak. Tapi Ibu, kita tunggu sebentar, Dik. Nah, sambil kita menunggu pasien untuk mengevaluasi luka sayatannya, di sini kita masukkan kaca objek yang berisi spesimen ke dalam kertas tisu. Lalu kita masukkan dalam amplop yang sudah berisikan identitas pasien, terus pemeriksaan apa yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita mengevaluasi luka sayatan pasien. Kalau tidak ada pendarahan, berarti pemeriksaan atau tindakan telah selesai. Tadi Ibu Olive, mungkin ini spesimennya bisa kita langsung bawa di laboratorium, Dik. Mungkin ada yang kita mau tanyakan, ada yang kita mau tambahkan? Tidak ada sih, Dok. Oh, ya. Kalau begitu terima kasih, semoga lekas sembuh. Makasih, Dok.